Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Fajar Syaiful Akbar selaku dosen akuntansi sektor publik kelas C dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya kelompok 4 akan mempresentasikan materi laporan keuangan pemerintah daerah. Pertama-tama, sebelum membacakan isi materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syafia Maharani dengan NPM 121, lalu ada Miftah Wardani Putri dengan NPM 122, dan yang terakhir ada Iftita Aulia Safitri dengan NPM 132. Pada materi kali ini, kami membahas 6 subbab materi yang terdiri dari pertama, pengertian laporan keuangan pemerintah daerah, yang kedua, laporan keuangan pemerintah daerah, yang ketiga, tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat, penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kelima, komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang keenam adalah hubungan antara LKPD dengan LKPP. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi dari suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan arus kas dan kinerja keuangan yang berguna bagi pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan satuan kerja pengelola keuangan daerah atau SKPKD wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, raca keuangan daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Penyusunan laporan keuangan dilakukan tiap-tiap SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan akan dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Next slide. Yang kedua adalah pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan DPRD, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, investor, kreditor, dan pihak yang berkepentingan. Pembuatan laporan keuangan setelah adanya laporan keuangan SKPD dengan batasan waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum diserahkan kepada DPRD, laporan diaudit BPK RI paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Apabila DPRD menyetujuinya, maka kepada kepala daerah menetapkannya menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Next slide. BPK merupakan lembaga independen yang berwenang memeriksa keuangan negara, termasuk keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan keuangan meliputi arus kas, neraca, realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan tidak sempurnanya pengelolaan keuangan daerah, karena banyaknya komponen yang perlu dimasukkan, sehingga sulit mengidentifikasi secara wajar. Hal ini mengakibatkan opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih sedikit yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Para pengguna yang membaca laporan keuangan akan mempertanyakan, apakah penurunan ini akibat penyimpangan daerah, apakah ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, atau pemahaman yang tidak sama dalam mengelola laporan keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya bisa di next slide. Materi yang ketiga dan fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, kita akan membahas tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari laporan keuangan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Bisa di next slide. Untuk yang keempat, ada menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya. Yang kelima, ada menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, ada menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Bisa di next slide. Selanjutnya ada fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama ada akuntabilitas. Di sini mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua ada manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada keseimbangan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut pengeluaran tersebut. Untuk di next slide. Dari yang keempat, kita membahas penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi di masa lalu dilakukan dengan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas, mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas, dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut akan mengakibatkan terbatasnya informasi yang dapat diberikan kepada stakeholder, seperti kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Sementara informasi yang kompleks, relevan, laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat sedikit karena basis kas hanya berfokus pada arus kas dengan mengabaikan pada lainnya. Pertanggungan publik terbatas pada penggunaan kas dan tidak mencantumkan pertanggungjawaban atau pengelolaan aktiva lain atau kewajiban. Berdasarkan kondisi tersebut, maka informasi keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh stakeholder. Informasi tersebut tidak hanya sebatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian informasi lain yang akan diterima di masa depan. Dengan melihat penyampaian informasi keuangan yang disampaikan kepada stakeholder melalui laporan keuangan, maka sistem akuntansi atau tata usahaan keuangan dilakukan perusahaan dari basis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual, sebagaimana telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Adanya peraturan tersebut diharapkan terjadi pemahaman yang sama tentang pengelolaan keuangan
sehingga pihak yang menggunakan laporan keuangan daerah akan mempunyai standar yang sama dalam menilai tingkat pengelolaan keuangan daerah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima ada komponen laporan keuangan daerah. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Komponen LKPD meliputi yang pertama laporan realisasi APBD atau LRA. Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, organisasi dan jenis selama 1 tahun anggaran. Yang kedua ada neraca. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi kas terkait dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Lalu yang keempat ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Menyajikan informasi mengenai rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD atau LRA, neraca, dan laporan arus kas. Setelah menyusun laporan-laporan keuangan di atas oleh SKPD, kemudian pejabat pengelola keuangan daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bertugas untuk menggabungkan laporan-laporan tersebut sehingga menjadi laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada kepala daerah. Next. Yang keenam ada hubungan antara LKPD dengan LKPP. Next. LKPD dengan LKPP hubungannya yaitu Indonesia menganut sistem otonomi daerah, di mana daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah tersebut, demi kepentingan masyarakat setempat. Sehingga pemerintah pusat berkewajiban memberikan dana perimbangan, di antara lain dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus ke daerah agar daerah tersebut dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Tiap-tiap daerah akan membuat laporan keuangannya masing-masing dan akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai suatu entitas yang akan menggabungkan laporan keuangan daerah-daerah tersebut, kemudian membuat laporan keuangan negara Republik Indonesia yang telah dikonsolidasikan sesuai dengan PSAP nomor 11. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.